Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini juga materi untuk pertemuan terakhir untuk mata kuliah kita logika informatika. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari aljabar boolean yang kita bahas di video minggu lalu. Jadi untuk gerbang logika ini, kalau kalian sudah paham tentang aljabar boolean yang kemarin kita pelajari, itu sebenarnya sudah mudah karena ini lebih mengarah pada fungsi boolean yang kemarin, tapi kita gambarkan dalam bentuk gerbang logika. Nah, jadi sama dengan konsep dari aljabar boolean yang minggu sebelumnya. Di sini untuk gerbang logika ini hanya 3 operator logika yang kita gunakan, yaitu not atau negasi. Kalau kemarin kita pakainya x aksen gitu ya. Kemudian and atau konjungsi dan or atau disjunksi. Jadi yang sama operator logika yang kita gunakan di fungsi aljabar boolean atau fungsi boolean kemarin itu kita cuma pakai yang aksen, dot, dan plus dot atau kali ya. Sama juga untuk and atau konjungsi itu kita menggunakan simbol plus atau tambah. Kemudian untuk or itu kita simbolkan dengan dot atau kali. Nah, gerbang logika ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita operasi logika yang tiga ini, operator logika yang tiga ini ketika kita kenakan pada fungsi boolean, kemudian kita bisa bentuk dia dalam bentuk suatu rangkaian logika. Jadi satu rangkaian logika. Nah, di sini kita masih pakai yang logika dasar, yang 3 operator tadi ini, negasi, konjungsi, dan disjunksi. Nah, itulah gerbang logika. Jadi, kita mau mengoperasikan fungsi boolean tadi dengan menggunakan 3 operator logika tersebut dalam bentuk blok dasar yang kemudian membentuk satu rangkaian logika. Jadi karena kita masih pakai 3 operator logika yang ini, yang dasar ini, jadi nanti yang akan terbentuk itu gerbang logikanya masih rangkaian logika dasar. Nah, untuk di gerbang logika ini, jadi apapun itu ya, ketika kita mau menggambarkan gerbang logika, dia itu mesti ada satu output. Jadi ada satu output dan tapi dengan inputnya bisa satu atau lebih. Kalau outputnya jelas satu, tapi inputnya bisa satu ataupun lebih. Jadi seperti itu untuk gerbang logika. Jadi ini aja 3 inti dari gerbang logika. Yang pertama adalah kita gunakan 3 operator logika, negasi, konjungsi, disjunksi. Kemudian yang ketiga adalah kita bagaimana menggambarkan gerbang logikanya untuk membentuk suatu rangkaian logika dasar. Kemudian yang ketiga adalah ada input, ada output. Outputnya mesti satu, inputnya bisa satu atau lebih. Nah, selanjutnya yang akan kita lihat, yang mesti kita lihat itu adalah bagaimana prinsip kerja dari gerbang logika itu sendiri. Jadi prinsipnya itu sebenarnya ini dasar ya, jadi ada input, ada output. Nah, untuk memproses input ini, ada yang inilah yang kemudian dinamakan sebagai gerbang logika. Jadi blok-blok yang ada antara input ke output ini itulah yang dinamakan sebagai gerbang logikanya. Jadi bagaimana kita menggambarkan operasi logika itu menjadi satu rangkaian logika dasar yang terdiri atas input, kemudian prosesnya di gerbang logika ini, kemudian hasilnya nanti ada output. Nah, di sini digambarkan bahwa input itu bisa saja lebih dari satu, jadi bisa 2, kemudian sini bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Kemudian akhirnya nanti mesti ada output itu 1. Nah, karena kita menggunakan 3 operator logika tadi, jadi di gerbang logika ini juga ada 3. Jadi
ada gerbang NOT atau biasa disebut juga dengan inverter. Kemudian yang kedua ada gerbang AND. Kemudian yang ketiga adalah gerbang OR. Nah, yang ketiga operator logika inilah, ketiga gerbang inilah yang kemudian akan dibentuk menjadi suatu rangkaian logika dasar. Nah, kita lihat dulu ke gerbang NOT atau inverter. Jadi karena kita basicnya kita adalah operator logika itu sendiri, jadi gerbang NOT ini base-nya adalah di negasi tadi. Jadi ketika ada X, maka outputnya mesti X aksen. Nah, tinggal kita lihat aja gerbangnya seperti apa kalau dia NOT atau inverter atau negasi ini. Jadi misalkan kita inputnya adalah X. Kemudian gerbang logikanya itu adalah gerbang NOT atau inverter. Maka simbolnya adalah segitiga nih. Segitiga, kemudian outputnya mesti X aksen. Jadi ketika kita input X di gerbang logika inverter atau NOT, maka outputnya adalah X aksen. Sehingga ketika kita lihat dia berdasarkan fungsi boolean kemarin, ini dapat kita tuliskan sebagai fungsi X. Jadi X itu adalah inputnya, fungsi F dalam X, jadi fungsinya fungsi F, inputnya adalah X, itu sama dengan X aksen. Kenapa? Karena gerbangnya kita menggunakan gerbang NOT atau gerbang inverter. Jadi untuk gambar ini, untuk gambar gerbang logika yang ini, itu fungsinya berarti berasal dari fungsi F dalam X, hasilnya sama dengan X aksen. Ingat bahwa karena kita berbicara inverter atau negasi atau NOT, berarti kita kalau diingat-ingat fungsi boolean kemarin bahwa kita cuma menggunakan operasi biner. Jadi bukan biner karena hanya melibatkan satu komponen saja, yaitu komponen itu dan dirinya sendiri. Makanya ketika inputnya X, otomatis output hasil dari fungsinya tersebut adalah 0. Kalau inputnya 1, berarti outputnya 0. Sementara sebaliknya, ketika inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Karena kita pakai gerbang NOT atau inverter. Jadi, sederhana itu sebenarnya kita hanya menyimbolkan saja dia menjadi bentuk blok dasar. Nah, ini nanti yang akan membentuk suatu rangkaian logika. Nah, rangkaian logika ini pastinya kita dasarkan pada fungsi booleannya atau fungsi logikanya. Itu untuk gerbang NOT atau inverter. Selanjutnya adalah gerbang AND. Jadi kalau gerbang AND itu kalau di operator logika kita adalah konjungsi. Nah, kalau dan ini tentu saja dia perwakilannya adalah kali ya. Kalau operasinya itu bisa kita lihat X dot Y atau X kali Y atau XY gitu. Sehingga gerbang logikanya itu berbentuk seperti ini nih. Apa ya, kayak setengah lingkaran, setengah elips. Jadi setengah elips ini inputnya karena dia sudah merupakan operasi biner, jadi dia ada melibatkan lebih dari satu komponen. Jadi inputnya itu mesti ada 2 karena kalau AND ini atau konjungsi ini dia sudah melibatkan 2 komponen. Jadi otomatis inputnya mesti lebih dari 1 karena operasinya adalah operasi AND atau konjungsi. Jadi inputnya X, input yang pertamanya X, input yang keduanya Y, gerbangnya adalah gerbang AND, maka outputnya adalah X kali Y atau XY. Nah, ini kalau kita lihat dia
base fungsinya itu adalah fungsi f, dia ada dua input, yaitu input x dan input y, maka hasilnya itu sama dengan x kali y atau xy. Nah, ini bisa kita lihat hubungan antara input dan outputnya. Kalau kita pakai tabel, mungkin bisa dilihat seperti ini. Inputnya 1 untuk input pertama, input yang keduanya juga 1, maka karena kita operatornya pakai konjungsi atau AND, berarti otomatis dua-duanya 1. Atau kalau mau pakai benar salah berarti benar dan benar berarti benar. Begitupun seterusnya ya. Jadi inputnya x1, input yang kedua 0, berarti outputnya mesti 0. Output ini berarti hasil dari fungsinya ya, hasil dari operasi logikanya apa, hasilnya apa, itulah outputnya. Ini sama, kita tinggal bagaimana kita membuat gerbang logikanya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh fungsinya. Ini yang penting kita paham bahwa kalau AND itu ada konjungsi, ada inputnya bisa lebih dari satu, harus lebih dari satu karena sudah menggunakan operasi binar. Ya, operasi binar, gerbangnya seperti ini, setengah elips. Nah, yang ketiga adalah gerbang OR. Nah, kalau gerbang OR ini, sama ya, kalau gerbang OR itu kan dia adalah disjungsi. Kalau disjungsi itu berarti simbolnya X plus Y. Kalau X plus Y, berarti kita juga butuh dua input, paling tidak dua input, bisa lebih dari dua input juga ya. Jadi karena operasinya adalah operasi binar, berarti enggak hanya satu komponen, harus lebih dari satu komponen karena kita mengoperasikan minimal dua komponen. Jadi simbol atau gerbangnya itu disimbolkannya seperti ini nih, kayak kepala ikan gitu. Sehingga inputnya itu kalau input yang pertama X, input yang kedua Y, maka outputnya adalah X plus Y. Kalau yang tadi AND itu adalah X kali Y ya. Kali itu nggak perlu dituliskan, nggak masalah. XY itu kita sudah paham bahwa ini maksudnya X kali Y. Nah, kalau OR itu X plus Y ya. Nah, sama. Ini berarti karena dia ada dua input, berarti fungsi F-nya itu X dan Y. Hasilnya adalah X plus Y. Itu gerbang OR. Nah, untuk melihat hubungan antara input dan outputnya ini, kita bisa lihat sama ya, seperti dengan tabel kebenaran sebelumnya, bahwa ketika inputnya misalkan sama-sama 1, input yang pertama adalah 1, input yang kedua adalah 1, maka outputnya mestilah 1. Ya karena kita logikanya atau operator logikanya adalah disjungsi atau OR. Jadi kalau benar atau benar ya mesti benar gitu. Yang salah itu kalau dua-duanya salah, itu baru 0. Kalau input yang pertamanya 0, input yang keduanya 0, kemudian operator atau gerbang logikanya adalah OR, maka yang 0 itu adalah kalau input pertama dan input keduanya adalah 0. Seperti itu, sehingga kita bagaimana menggambarkan rangkaian logika dengan beberapa operator ini. Contohnya, nyatakanlah fungsi f, x, y, dan z sama dengan x kali y maksudnya, tambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau disjungsi atau OR itu adalah simbolnya apa, yang
kepala ikan ini. Kemudian kalau konjungsi atau dan itu simbolnya apa, yaitu setengah elips ini. Kemudian kalau negasi itu simbolnya apa, ya segitiga ini. Maka tinggal kita lihat bagaimana penggambarannya. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu. Yang pertama adalah X dikali Y. Jadi yang kita sebenarnya ini ada caranya ada banyak ya, tergantung kreativitas kalian menyusun gerbangnya seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah X kali Y dulu. Ingat bahwa kalau kali itu atau konjungsi atau and itu kita simbolnya adalah setengah elips ini. Berarti inputnya X, inputnya Y, kemudian gerbangnya adalah setengah elips, hasilnya adalah X kali Y. Kemudian yang kedua adalah X aksen dikali Y. Ingat bahwa X aksen itu juga ada gerbangnya. Gerbangnya itu adalah segitiga. Berarti yang bawah X yang kedua, input yang kedua itu adalah X juga. Tapi yang X ini harus ada gerbang logika X aksen. Kemudian karena yang mau dioperasikan biner itu adalah X aksen dikali Y, nah otomatis kita pakai gerbangnya itu adalah gerbang N tadi yang setengah elips. Nah hasilnya itu adalah X aksen Y. Nah karena nilai dari fungsinya itu adalah menjumlahkan antara X kali Y dan X aksen kali Y, otomatis kita pakai sirip ikan nih, sirip kepala ikan ini. Nah, tinggal kita jumlahkan, maka outputnya adalah XY ditambah X aksen Y. Inilah output dari fungsi F. Nah, cara kedua juga ada, yang lain bisa juga seperti ini. Jadi, inputnya 2. Inputnya 2, tapi XY yang pertama itu X kali Y di sini ya. Kemudian karena ada 2 kali penginputan X dan Y ini, kemudian ada ini kayak titik temunya. Jadi kita bikin perpotongan lagi di sini. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke bawah. Nah, yang satu ke bawahnya ini kita ambil dari sini. Nah, tetap yang bawah ini adalah X aksen, kemudian yang ini juga kita ambil ke bawah, jadinya Y. Ketika kita kalikan dia dengan gerbang logika setengah elips tadi atau gerbang AND, itu hasilnya X aksen Y. Nah, ketika kita jumlahkan, hasilnya apa? Hasilnya adalah sama dengan X kali Y tambah X aksen Y. Ini cara yang kedua. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Sama saja. Ini karena dia mau inputnya satu kali saja X dan Y. Bisa juga sih seperti ini. Kalau ini emang dia inputnya 2 kali X dan Y-nya. Bisa aja. Nah, ini juga dia hampir sama dengan cara yang kedua tadi, hanya 2 kali input, posisinya aja yang berubah. Jadi X-nya di atas, kemudian yang satu punya itu yang paling atas ke kanan, kemudian yang paling bawah nih ada X aksennya. Kemudian akhirnya adalah menggunakan kepala ikan ini atau AND atau OR, gerbang OR, kemudian hasilnya XY tambah X aksen Y. Ini sama saja. Jadi tergantung mau pakai cara yang mana, bisa tergantung kreativitas sih. Yang penting intinya adalah gerbangnya benar, kemudian input dan outputnya jelas. Outputnya satu, inputnya yang mana itu jelas. Nah, silahkan di sini ada latihan soal. Silahkan dibuat gambar rangkaian logikanya berdasarkan gerbang logika yang sudah saya jelaskan tadi. Akan dibuat. Sebenarnya ada yang perlu saya tekankan di sini mengenai penggunaan aksen ini. Jadi biasanya selain misalkan yang saya tulis X aksen,
Gini, ini sama saja kalau saya tulis aksen ini biasa juga ada yang simbolnya kayak gini. Jadi X aksen bisa juga simbolnya kayak gini nih. Upper line gitu ya. Jadi X aksen itu sama saja dengan upper line X. Jadi kalau kalian nanti menemukan simbol X upper line itu bacanya itu sama dengan X aksen ini juga. Jadi nilainya juga sama. Jadi ketika saya bilang misalkan kayak gini, fungsi X, Y, Z itu sama dengan, misalkan saya tulis kayak gini, X kali Y kali Z itu sama saja kalau saya tuliskan sebagai X, Y, Z, X kali Y kali Z aksen. Ini yang harus kalian pahami ya. Ini mengenai penggunaan simbol saja. Siapa tahu nanti ujiannya atau kalian nemu di luar, ini maksudnya apa? Kalau pakai upper line itu maksudnya aksen juga. Saja. Ya, ini silahkan ini bukan nomor ya. Nah, ini penjelasan saja. Silahkan kerjakan nomor 1 sampai 3-nya. Nah, ini penjelasan saja. Note. Itu latihan soalnya silahkan di-upload hasil kerjanya di Google Classroom masing-masing. Sekian dulu untuk materi gerbang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.